Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maurida, salah satu dosen di program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu keperawatan komunitas. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan agregat komunitas. Mata kuliah keperawatan agregat komunitas merupakan mata kuliah yang berfokus pada asuhan keperawatan agregat komunitas dan membahas berbagai isu serta kecenderungan masalah kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dengan kode MK IKP 601 dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa program studi ilmu keperawatan semester 6. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas yang berfokus pada upaya promotif serta mampu memberikan asuhan keperawatan di rumah. Mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan pada berbagai tahap agregat di komunitas, mulai dari kesehatan sekolah, kesehatan bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia, serta kelompok populasi rentan, populasi penderita penyakit infeksius, dan penyakit kronis. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya konsep integritas layanan primer, konsep perawatan di rumah, keperawatan kesehatan sekolah, serta asuhan keperawatan komunitas pada agregat bayi, balita, anak, remaja, dewasa, lansia, serta kelompok populasi rentan, populasi penderita penyakit infeksius, serta penyakit kronik. Literatur yang digunakan untuk menunjang ketercapaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya buku ajar keperawatan komunitas teori praktik karangan Anderson dan McFarlane, kemudian praktik keperawatan kesehatan komunitas karya Stanhope, kemudian SDKI, SIKI, SLKI yang diterbitkan oleh DPP PPNI, beserta artikel yang berkaitan dengan topik bahasan dari mata kuliah ini. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Penyampaian materi pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah dengan bahan tayang PPT. Interaksi dengan mahasiswa saya bangun dengan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Forum diskusi juga saya buka untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Asesmen yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari penugasan 20%, sikap 20%, UTS 15%, UAS 15%, dan ujian praktikum 30%. Berikut video pembelajaran mata kuliah keperawatan agregat komunitas dengan topik bahasan asuhan keperawatan komunitas pada agregat remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Kita akan membahas salah satu topik bahasan yang ada di RPS. Ya, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, Baik, sebelum mata kuliah dimulai, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini topik bahasan yang akan kita perjelas ya pada pertemuan kali ini terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada agregat remaja. Oke. Topik bahasan ini harapannya nantinya setelah perkuliahan mahasiswa dapat memberikan dan juga menyusun asuhan keperawatan komunitas khususnya pada agregat remaja. Ya, ada beberapa subtopik bahasan yang nanti akan kita perdalam, mulai dari konsep remaja, karena ini asuhan keperawatan, otomatis kita akan belajar terkait dengan
pengkajian, kemudian perumusan diagnosa, penyusunan intervensi, implementasi, sampai pada tahapan evaluasi. Nih. Kita awali dengan konsep remaja. Komunitas itu tempatnya beragam tahap perkembangan. Di situ ada bayi, balita, sampai dengan lansia. Nah, salah satu tahapan perkembangan yang ada di sana adalah remaja. Siapa remaja? Nah, di sini sudah saya tuliskan, remaja itu merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, karena ini adalah transisi, otomatis ada perubahan yang terjadi. Nah, dari beberapa literatur itu ada yang menyebutkan 4 perubahan yang terjadi pada remaja, mulai dari perubahan secara fisik, kemudian perubahan emosional, perubahan kognitif, bahkan pada perubahan pada aspek sosial, ya. Nah, sekarang kita ulas satu-satu, mulai dari perubahan fisik. Apa yang terjadi? Apa yang berubah pada remaja? Dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan tulang dan otot, ya, dan juga adanya perkembangan pada organ reproduksi. Nah, ini mungkin ada yang bisa menjelaskan perubahan apa sih yang kaitannya dengan perubahan perkembangan dari organ reproduksi. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, ya? Ibu. Silakan. Untuk aspek fisik pada remaja perempuan, itu mungkin yang pertama ada menstruasi, Ibu. Kemudian ada perkembangan pada payudara. Untuk aspek fisik pada laki-laki itu mungkin ada mimpi basah, kemudian ada perubahan pada suara, dan pertumbuhan jakun. Baik, terima kasih ya. Jadi itulah yang terjadi pada perubahan fisik, terutama pada perkembangan organ reproduksi. Kalau pada remaja perempuan, mereka akan mengalami yang namanya menarche atau menstruasi pertama kali. Kalau laki-laki, dia akan mengalami masturbasi untuk pertama kali. Nah, perubahan ini tentunya akan menyebabkan perubahan hormonal juga di dalam tubuh. Nah, ini yang akan kita lihat. Kalau laki-laki, dia nanti suaranya tambah lantang, tumbuh jakun, ada rambut di daerah pubis. Kalau di perempuan, payudaranya sudah membesar, kemudian tubuhnya sudah mulai membentuk. Nah, itu perubahan secara fisik. Oke. Nah, kemudian perubahan pada aspek emosional. Apa yang terjadi? Nah, ini kita ulas dari teorinya Erikson. Dia mengatakan bahwa pada aspek psikososial mengarahnya pada emosional, remaja itu berada pada tahapan pencarian identitas. Jadi dia berusaha untuk mengetahui siapa dirinya, passionnya apa dan sebagainya, ya, itu di remaja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perubahan secara kognitif, ya. Apa yang terjadi? Remaja ini mulai mengembangkan kemampuan secara abstrak, berpikirnya secara abstrak. Dia ingin tahu segala hal. Itu positifnya, ya. Tapi negatifnya kembali lagi, kalau dukungan di lingkungan sekitarnya tidak mengarahkan dia pada hal-hal yang positif, ini akan membuat remaja melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Contohnya kenakalan remaja, penggunaan zat-zat adiktif seperti merokok, kemudian minum minuman keras, ya, penggunaan nafsa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan pada aspek sosial. Ya. Kalau sebelum tahap perkembangan remaja, mungkin prioritas hubungan lebih mengarah pada keluarga. Tapi ketika remaja, prioritas hubungan itu adalah teman sebaya. Mereka masih lebih menganggap penting teman sebayanya dibandingkan dengan keluarga, kemudian lingkungan komunitas, ataupun tempat-tempat yang lain yang memang mensupport dia. Jadi mereka lebih mendengarkan teman sebayanya. Ya, itulah kalau kita bicara terkait dengan remaja. Nah, kemudian kita bahas tentang pengelompokan usia remaja. Ada banyak literatur, ini Bu Nurul sajikan satu ya dari konsep literatur yang ada. Silahkan kalau misalkan ada yang berbeda runutan usianya, enggak apa-apa selama itu adalah literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, remaja itu ada 3 kategori, mulai dari remaja awal, remaja tengah, sampai remaja akhir. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi. Jadi kalau di awal mereka masih berusaha untuk menerima nih perubahan-perubahan yang terjadi. Tadi ada 4 perubahan ya. Nah, semakin
beranjak usianya, apalagi sampai remaja akhir, maka kemampuan untuk beradaptasinya terhadap perubahan yang terjadi akan semakin besar. Ya. Oke, kemudian kita akan membahas terkait dengan permasalahan yang sekiranya muncul pada agregat remaja di komunitas. Yang pertama adalah kekerasan seksual. Oke. Kekerasan seksual saat ini menjadi suatu fenomena yang menjadi perhatian global. Karena apa? Korbannya itu bukan hanya perempuan sebenarnya, tetapi juga laki-laki. Mayoritas korbannya adalah perempuan dan usianya itu remaja. Nah, ini ada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh tim dosen di Departemen Komunitas. Kenapa sih remaja itu banyak sekali, khususnya remaja putri ya, yang mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual? Karena salah satu faktornya adalah kurangnya kemampuan mereka untuk melakukan pencegahan. Contohnya apa? Misalkan dipegang tangannya, mau ya, kemudian dipeluk-peluk, mau. Nah itu harusnya bilangnya apa? Bilangnya apa? Tidak. Kemampuan itu yang kurang dimiliki oleh remaja putri. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami, entah itu skalanya kecil sekalipun. Catcalling itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual. Berjalan ya, kemudian ada yang sweet, nah itu sudah termasuk catcalling. Nah itu sudah harus berani speak up, melaporkan. Banyak kejadian yang tidak teridentifikasi ya karena memang remaja putrinya takut, malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Ya, itu kaitannya dengan kekerasan seksual. Tapi sebenarnya bukan hanya itu problematika yang terjadi pada remaja. Bisa pada aspek perilaku seksual beresiko, ya, kemudian seks bebas, pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 19 tahun. Banyak ini dampaknya, ya. Kemudian penggunaan zat-zat adiktif, banyak sekarang remaja yang sudah merokok, minum minuman keras, kemudian menggunakan nafsa, banyak sekali fenomena yang bisa kita temukan. Kemudian perilaku-perilaku higienitas seperti menstrual hygiene, vaginal hygiene, ya, reproduktif hygiene. Banyak mereka yang tidak mengetahui berapa lama sih pembalut itu harus diganti. Celana dalam itu seperti apa yang bisa nyaman, menyerap keringat, supaya nanti tidak menginfeksi organ reproduksi. Banyak yang belum mengetahui itu. Oke. Kemudian kenakalan remaja, arahnya perilaku ya. Setelah itu masalah-masalah gizi, ini sedang banyak sekali diulas ya. Remaja itu ternyata juga bisa mengalami yang namanya gizi kurang sampai dengan obesitas. Kemudian penyakit-penyakit degeneratif. Kalau dulu kita tahunya hipertensi, diabetes itu dialami oleh lansia, nah sekarang trennya bisa saja dialami oleh remaja. Oke. Kemudian penyakit-penyakit infeksius seperti TBC, HIV, nah itu banyak juga dialami oleh remaja. Kemudian yang selanjutnya adalah sedentary lifestyle. Ini bahasa umumnya kalian ini adalah mager. Apa? Malas gerak ya. Sedentary lifestyle itu banyak sekali fenomenanya dialami oleh remaja. Inilah problematika yang bisa kalian dapatkan kalau kita bicara tentang remaja di komunitas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kita masuk di asuhan keperawatan. Bu Nurul awali dari proses pengkajian. Oke. Nah, banyak sekali data yang harus kita identifikasi ketika kita melakukan pengkajian di keperawatan komunitas, khususnya pada agregat remaja. Yang pertama adalah data inti, kita identifikasi dulu sejarah komunitasnya. Kemudian batas wilayahnya, karena kalau komunitas identik sekali dengan boundary ya, batasan wilayah. Mempermudah perawat komunitas mengidentifikasi sumber daya ataupun problem yang dialami oleh komunitas. Oke. Kemudian data-data demografinya remaja. Ada berapa remaja yang ada di sana? Laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Itu harus diidentifikasi. Kemudian ada statistik vital, permasalahan, masalah kesehatan yang dialami oleh remaja. Ada berapa yang hipertensi, ada berapa yang diabetes mellitus, yang TBC, yang HIV, yang menikah dini, itu perlu untuk diidentifikasi. Oke.
Kemudian di data inti juga kita akan mengumpulkan data terkait dengan nilai, keyakinan, kebiasaan, perilaku yang bisa dilakukan oleh remaja di komunitas tersebut. Oke, tentunya data ini kita dapatkan dengan menggunakan metode-metode pengkajian komunitas, bisa dengan wawancara, bisa dengan FGD, community meeting ya, ataupun bisa dengan Winfield survey. Itu di data inti. Kemudian kita lanjutkan pada data subsistem. Core-nya di sini ya, keperawatan komunitas, yaitu subsistem. Ya, subsistem ini kita identifikasi untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh komunitas untuk menyelesaikan masalah. Ada berapa subsistemnya di keperawatan komunitas? 8. Iya, benar sekali. Ada 8 subsistem yang perlu kita identifikasi. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Rumah yang didiami oleh keluarga dengan agregat remaja itu apakah sudah sehat? Pencahayaannya sudah sesuai? Sudah memenuhi enggak untuk indikator rumah sehat? Lingkungannya bagaimana? Udaranya asrikah atau dia termasuk di lingkungan yang banyak sekali menghasilkan polutan? Itu perlu untuk diidentifikasi. Lingkungan fisik. Kemudian pada aspek pendidikan. Ya. Ada enggak di komunitas itu tempat pendidikan untuk remaja? Tentunya yang bisa diaksesnya. Ada enggak SMP, MTS ya, atau pendidikan non formal yang melatih keahlian untuk remaja di sana. Itu perlu untuk diidentifikasi. Kemudian pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kemudian pelayanan ILP itu bisa nggak diakses oleh remaja. Yang selanjutnya adalah rekreasi. Oke, tempat rekreasi yang ada nggak di komunitas itu yang bisa diakses oleh remaja beserta dengan keluarganya untuk menghabiskan waktu secara berkualitas. Itu perlu untuk dikaji. Kemudian kaitannya dengan ekonomi, ada nggak tempat-tempat di sana yang memang berkaitan dengan income atau pendapatan atau proses pertukaran di sana jual beli, proses jual beli. Ada pasarnya nggak, perbankangnya nggak, ada nggak, ATM ada nggak, ya itu perlu untuk kita kaji. Kemudian selanjutnya terkait dengan komunikasi, hal ini kaitannya dengan media-media informasi. Ada nggak poster informasi ya, kemudian baleho dan lain sebagainya yang memang mengulas tentang peningkatan kesehatan remaja di komunitas. Selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memang merujuknya atau outputnya adalah peningkatan kesehatan di agregat remaja di komunitas itu. Dan yang selanjutnya yang nomor 8 adalah keamanan dan transportasi. Ada nggak transportasi yang bisa diakses oleh remaja di wilayah itu? Baik itu transportasi umum ataupun transportasi pribadi yang mempermudah aksesibilitas remaja itu untuk misalnya ke pelayanan kesehatan, ya, kemudian mau ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang perlu diidentifikasi secara mendalam. Nah, perawat komunitasnya bisa menggunakan metode Winfield survey dulu untuk mengidentifikasi subsistem ini. Kemudian bisa dengan metode wawancara mendalam, bisa dengan tokoh setempat, tokoh masyarakat ya, kemudian tokoh budaya, tokoh-tokoh pemuda dan lain sebagainya untuk memperoleh data terkait dengan subsistem ini. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Baik. Setelah melakukan pengkajian, apa yang akan kita lakukan? Merumuskan diagnosa. Oke. Ada 5 diagnosa di dalam keperawatan komunitas. Agregat remaja juga merujuknya adalah 5 diagnosa ini. Yang pertama adalah defisit kesehatan komunitas, kemudian pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko, dan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, kalau kita lihat tipologi di diagnosa itu ada 3. Yang pertama adalah aktual, kemudian resiko dan wellness. Yang perlu kita pahami di sini,
ketika ada masalah kesehatan yang sudah terpotret ya di komunitas itu, di agregat remajanya, maka tipologinya adalah aktual. Nah, kalau sudah masalahnya aktual, kita bisa memilih diagnosa pertama, kedua, atau ketiga. Nanti kita sesuaikan dengan batasan mayor, batasan minor yang merujuk pada SDKI. Gitu ya. Nah, kemudian kalau masalah kesehatannya belum terjadi, tetapi perilaku yang dilakukan oleh agregat remaja di komunitas itu mengarahkan mereka untuk mengalami masalah kesehatan, maka tipologinya adalah tipologi resiko. Nah, ini yang bisa diambil adalah diagnosa yang nomor 4. Nah, sedangkan diagnosa yang tipologinya wellness itu adalah diagnosa yang nomor 5. Ya, inilah diagnosa keperawatan yang memang kalian akan mengidentifikasi itu hasil dari analisis data, dirangkum hasil pengkajiannya itu dalam format DS, DO, disesuaikan batasan mayor minornya, baru nanti dilihat diagnosa mana yang sesuai. Oke, setelah kita menyusun diagnosa, kita akan menyusun yang namanya intervensi keperawatan komunitas. Oke, ya. Pada intervensi itu kalian akan mendokumentasikan yang namanya luaran dan kriteria hasil. Yang kalian rujuk adalah SLKI. Kemudian ketika menyusun intervensi, kalian yang dirujuk adalah SIKI. Nah, pada pendokumentasian intervensi keperawatan komunitas, ini kita bedakan menjadi 3 kategori. Ada prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Ya. Nah, kalau prevensi primer sasarannya adalah agregat remaja yang belum mengalami masalah kesehatan. Otomatis intervensi yang dihadirkan itu mengarah pada upaya-upaya promotif. Bagaimana agregat remaja yang sehat ini biar tetap sehat, ya, itu di prevensi primer. Kemudian prevensi sekunder sasarannya adalah agregat remaja yang beresiko mengalami masalah kesehatan. Upaya-upaya yang dihadirkan dalam prevensi primer bisa pada kategori promotif ataupun preventif. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah prevensi tersier. Sasarannya siapa? Agregat remaja yang mengalami masalah kesehatan ataupun yang sedang rehabilitasi. Ya, setelah mengalami masalah kesehatan. Ya, bentuk untuk ini intervensinya mengarah pada kuratif ataupun rehabilitasi. Komunitas itu tidak bisa kita akhirnya yang kita berikan intervensi hanya mereka yang sakit. Karena di komunitas itu ada mereka yang sehat, ada yang beresiko, dan juga ada yang mengalami masalah kesehatan. Setelah kita membuat intervensi, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya implementasi. Nah, ini ada beberapa implementasi yang bisa dijadikan contoh ya. Untuk proses implementasi, pastinya implementasi ini sesuai dengan intervensi yang sudah disusun dan direncanakan bersama dengan masyarakat dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa. Di primer bisa disediakan materi dan media pembelajaran, ya, media pendidikan kesehatan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau misalkan masalahnya terkait dengan kekerasan seksual, contohnya, nah biasanya pendidikan kesehatannya bisa tentang pencegahan kekerasan seksual dengan meningkatkan personal safety skill, ya. Di sekundernya mulai dari identifikasi target populasi untuk screening sampai pada screening kesehatan pada remaja. Kemudian di tersiernya melakukan pendampingan traumatik pada korban kekerasan seksual sampai pada pembentukan kelompok remaja. Nah, setelah kita melakukan implementasi, kita akan melakukan proses evaluasi. Evaluasi ada 2, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Formatif ini adalah evaluasi proses, setiap tahapan yang sudah disusun di dalam intervensi kita evaluasi. Melakukan pendidikan kesehatan, seberapa jauh keberhasilannya. Screening, bagaimana hasilnya. Pembentukan kelompok remaja, bagaimana hasilnya. Itu evaluasi formatif. Ya, kalau evaluasi sumatif itu adalah evaluasi hasil. Jadi setelah tindakan-tindakan yang semua disusun itu telah dilaksanakan,
apa yang terjadi? Apakah problemnya masih ada dengan jumlah yang stagnan atau meningkat atau justru menurun? Itu yang namanya evaluasi sumatif. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kalau bisa dipahami, Bu Nurul punya contoh kasus. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Di kasus ini hasil survei perilaku remaja menunjukkan sebanyak 76% remaja putri di wilayah RW 5 memiliki rencana menikah pada usia 17 tahun. Kemudian dilakukan FGD, remaja putri menganggap menikah itu bisa membahagiakan orang tua. Mereka itu hanya menganggap pernikahan sebagai batasan hubungan, sebatas hubungan laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian mereka itu menganggap bahwa menikah muda itu supaya tidak dianggap sebagai perawan tua. Kondisinya seperti ini. Oke. Apa diagnosa kira-kira yang bisa muncul? Nah, untuk menelaah ini coba dari ilustrasi kasus yang ada, Bu Nurul tanya, timbul masalah kesehatan atau belum? Belum. Berarti kalau belum, tipologi diagnosa yang bisa diambil aktual, resiko atau wellness? Resiko. Betul, resiko. Berarti nanti jawabannya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko pada agregat remaja di wilayah RW 5 berhubungan dengan, karena harus ada etiologi di sini, kurang dukungan sosial dan kurang pemahaman ditandai oleh sebanyak 76% remaja putri di wilayah RW 5 memiliki rencana untuk menikah pada usia 17 tahun. Ya, dari sini kemudian kita susun intervensi yang sesuai. Di primer bisa kita berikan edukasi kesehatan. Kemudian di sekundernya identifikasi nih, beresiko enggak sih remaja putri ini untuk melakukan pernikahan dini? Ya. Kemudian di tersier bisa kita bentuk kontrak perilaku positif, dukungan kelompok sampai pada bimbingan sistem kesehatan. Ini contoh kasus ketika kita melakukan asuhan keperawatan pada agregat remaja di komunitas. Oke, sejauh ini ada yang mungkin ingin kita diskusikan? Saya Ibu. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nisrin Octavia Rifat. Di sini saya izin bertanya, Ibu. Bagaimana cara menentukan diagnosa keperawatan komunitas yang benar, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana sih caranya menentukan diagnosa keperawatan komunitas yang benar? Oke, jadi diagnosa itu tahapan setelah kita melakukan pengkajian. Dari hasil pengkajian kita melakukan analisis data, mengkategorikan data subjektif dan data objektif. Dari sini nanti kita sesuaikan dengan batasan mayor dan batasan minor yang ada di SDKI. Tentunya nanti kita perlu mempertimbangkan tipologi diagnosa yang sekiranya sesuai dengan permasalahan yang kita temukan. Apakah itu aktual, resiko, atau wellness, supaya nanti mempermudah kita mengidentifikasi diagnosa yang sesuai dengan hasil pengkajian yang kita peroleh. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Sudah? Baik, ini literatur yang bisa kalian rujuk ya dari proses perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya tanyakan, mungkin ada yang ingin kita diskusikan? Sudah tidak ada. Baik, sudah dipahami? Sudah. Baik, kalau sudah dipahami, Bu Nurul akhiri untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.